Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Pertemuan terakhir kita bahas ini ya, tentang ini atom, ya, molekul dan ion. Ya, jadi kita mulai dari ini kemarin, dari uh, suatu unsur yang sifatnya radioaktif ya, radium itu meluruh menjadi radon dengan partikel apa. Ini adalah gambaran dari atom ya, kemudian unsur dan senyawa sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Dalton. Ini struktur atomnya. Kita lihat ringkasannya saja ini. Oke. Massa dan muatan dari partikel subatomik ya. Jadi partikel subatomik itu berarti partikel yang ada dalam atom ya, bagian dari atom. Di sini kita lihat ada massanya, kemudian muatannya ya. Elektron itu memiliki massa 9,10938 kali 10 pangkat min 28 ya. Ini massa ini lebih kecil dibandingkan dengan massa proton dengan neutron ya. Massa protonnya itu 1 kali 1,672 kali 10 pangkat min 24. Neutronnya juga bersama dengan massa proton 1,67493 kali 10 pangkat 24. Dari perbandingan massa elektron dan proton itu sekitar 1 kali 1800-an ya. 1 kali 1800-an, di mana massa elektron itu sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron. Nah, ini menunjukkan bahwa massa pusat massa dari suatu atom itu berada pada inti atom ya. Oleh karena itu ada teori yang mengatakan bahwa inti atom itu dalam keadaan diam, kemudian yang bergerak mengelilingi inti atom itu adalah elektron. Karena kalau Anda lihat massanya itu untuk elektron itu 1800 kali ya, 8 kali dibandingkan dengan massa proton dengan neutron. Jadi massa elektron sangat kecil sekali. Oke. Kemudian muatannya masing-masing itu untuk elektron dan proton dalam satuan kolom adalah 1,6022 kali 10 pangkat minus 19 ya. Kemudian protonnya 1,6022 kali 10 pangkat minus 19. Muatannya sama, yang membedakan cuma tandanya saja. Elektronnya negatif, kemudian protonnya adalah positif ya. Dalam satuan unit yang biasa kita kita temukan ya, yang kita pelajari bahwa elektron muatannya minus 1, kemudian proton juga proton plus 1, dan neutron muatannya adalah 0. Jadi tolong yang ini Anda pahami dan harus diingat-ingat bahwa ternyata elektron itu sangat kecil sekali ya, baik dari segi ukuran maupun dari segi massanya ya. Kemudian kita lihat nomor atom, kemudian nomor massa dengan isotop ya. Ya, nomor atom itu Anda lihat di sini adalah jumlah proton dalam inti di setiap atomnya ya, dari suatu unsur ya. Jadi kalau kemarin kita lihat tentang suatu unsur itu merupakan kumpulan dari atau agregat dari atom-atomnya. Jadi
yang proton itu kalau kita lihat itu merupakan jumlah dari nomor atom itu merupakan jumlah dari protonnya yang biasa kita lambangkan dengan Z. Kemudian nomor masanya kita lambangkan dengan A. Itu adalah jumlah proton proton dan neutron ya yang ada dalam inti dari atom dari suatu unsur ya. Nah ini, nah sekarang kita lihat bahwa pada umumnya ya secara umum bahwa hidrogen itu kita lihat itu memiliki satu proton dan tidak punya neutron dia. Ya. Oleh karena itu semua atom, ya, semua inti atom itu mengandung proton dan neutron kecuali ini hidrogen. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ya, hidrogen itu coba saya lihat ini bisa dulu sini. Ya. Nah, ya, jadi kalau ini ya apa namanya hidrogen kan dia satu-satu. Ya. Jadi hidrogen yang ini ya, hidrogen yang ya ini kan satu hidrogen. Ini hidrogen satu dia, di mana protonnya itu sama dengan satu ya. Ini Z-nya itu sama dengan Z-nya. Kemudian nomor masanya itu atau sama dengan A itu sama dengan satu juga. Jadi kalau kita lihat neutronnya, neutron N ya, N itu sama dengan A dikurang dengan kurang Z ya. Jadi itu sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Ini khusus untuk hidrogen ya. Jadi hidrogen itu tidak memiliki neutron ya. Kalau yang lainnya semua unsur dalam sistem periode itu beliau itu memiliki kedua subatomik dalam inti atom yaitu proton dengan neutron. Oke, ini rumusnya. Nah, kemudian isotop ya. Isotop itu adalah suatu atom yang memiliki jumlah ya nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor masanya. Jadi yang ini Anda lihat ya. Oke, yang ini ya. Ini isotop ya atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, kita lihat ada seperti isotop dari hidrogen itu ada 3 yaitu deuterium. Ini proton itu sendiri adalah yang kita katakan dengan A1. Yang ini ya satu ini adalah hidrogen atau bisa dikatakan dengan proton, kemudian ini adalah deuterium dan ini tritium. Yang membedakan cuma nomor masanya. Ini kita lihat pada bagian atasnya ini 1 ya, kemudian yang deuterium 2, yang tritium adalah 3. Uranium juga kita lihat ada 2 isotop. Yang ini ada uranium yang 92, ini sama isotopnya. Kemudian yang membedakan nomor masanya ada uranium yang 235, kemudian dia 2338. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dari gambar yang ada pada bagian samping ini. Nah, ini menunjukkan yang pada bagian tengah itu adalah inti atomnya. Ya. Ini hidrogen. Yang satu ini memiliki 1 proton, 1 nomor atomnya atau 1 proton. Kemudian yang ini ada 1 proton dan 1 neutron. Ini ada 2 neutron, 1 proton. Ya.
bagian yang ini ya. Oke. Contoh yang lainnya kalau Anda lihat di sini. Oke. Misalnya natrium ada natrium 20, kemudian natrium 22 dengan jumlah nomor atomnya adalah 11. Kemudian ada ini karbon, oksigen ya. Ada oksigen 17, ada juga karbon 14 ya. Isotopnya kalau dilihat pada karbon ini ada karbon oksigen, ada oksigen 16 ya dengan oksigen 17 ya. Karbon juga ada karbon 12 ya, itu yang stabil. Dan ada juga karbon yang 14. Ya. Dari sini Anda bisa tahu berapa nomor jumlah protonnya, neutronnya, dan elektronnya untuk masing-masing spesies ini. Ya, misalnya natrium 20. Nah, ini berapa nomor protonnya? Natrium 20 berapa? Natrium 20. Natrium 20 berapa? Fitri Haji, nomor proton natrium 20 berapa? Ya. Pak. Bentar ya. Pak, 11. Ternyata kelihatan ya. Alvinka, kalau masuk di on kan kameranya. Hadir. Ini di on kan kameranya. Iya, Pak. Ini di on kan kameranya. Felis Kawati. Oke, saya coba tadi.
Oke, kita lihat di sini ya bagian papannya ini. Kita lihat. Saya hapus dulu. Ya, tadi ada natrium berapa tadi yang kita ini? Natrium 20 ya? Pak. 20. Natrium 20. 20. Ya, ini 11 ya. Tadi ada rumusnya bahwa ini kita katakan dengan X-nya, ya. Yang ini adalah Z, kemudian ini A ya. Ya. A itu sama dengan, ini adalah nomor atom ya, soal nomor massa. Nomor massanya. Kemudian yang ini adalah nomor atomnya. Gitu. Kemudian ada A itu sama dengan Z ditambah dengan neutronnya. Nah, di mana yang N ini sama dengan ini adalah neutronnya. Oke. Tadi komponen dari subatomik itu ada apa namanya? Ada proton, ya. Ada proton, kemudian ada neutron, kemudian ada elektronnya. Ini muatannya kalau neutron sama dengan 0 satuan unit ya. Ini plus 1, kemudian ini min 1. Dari segi ukurannya, yang elektron itu sangat kecil sekali, itu hampir 1.800 kali ya, dibandingkan dengan massa dari proton dan neutron. Ya, ini yang adanya pada inti atom, ya. Inti atom. Kemudian yang ini ada pada kulit ya, kulit atom atau pada orbital ya, orbital dari atom. Ya, orbital itu merupakan daerah untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Nah, kemudian tadi yang ini ada apa namanya, isotop ya. Isotop itu ya, isotop tadi kita lihat ada hidrogen yang 1,1, kemudian hidrogen yang 2,1, dan hidrogen yang 3,1. Nah, yang ini kita lihat yang sama semua ini, sama yang ini sama semua, nomor atomnya sama, ya, nomor atomnya sama. Itu kalau isotop ya. Isotop itu dari unsur yang sama ya, bukan unsur yang berbeda. Kalau hidrogen misalnya hidrogen, ya karbon misalnya karbon, ya. Kemudian yang oksigen juga oksigen. Jadi ini kita lihat nomor atomnya sama, nomor massanya beda. Ini nomor massanya, ini 1, kemudian 2, ini yang 3. Ini namanya adalah hidrogen atau proton. Ini adalah deuterium, dan yang ketiga adalah tritium. Ya. Ini isotop dari hidrogen. Ya. Jadi kalau saya persingkat yang ini, jumlah nomor atomnya, Z-nya sama, ya, Z sama, kemudian A-nya berbeda.
gitu ya, hanya berbeda. Oke, sekarang kita lihat bagian contoh yang ini. Untuk natrium 11 ya, dengan nomor massa 20. Ini berapa jumlah neutronnya? Yang ini, Na. Neutronnya berapa? Ada yang bisa jawab ini? Neutronnya berapa? Untuk yang Na 11, Na 20. Neutronnya berapa? Aymar berapa Min 1. neutronnya? Na 20. Berapa? Min 1 bukan Pak. Berapa? Dikasih keras lagi suaranya. Min 1. Negatif 1. Negatif 1. Berapa? Negatif 1 bukan Pak. Neutronnya berapa? Neutron. Negatif 1. Itu neutron yang ini tadi saya katakan. Ya. Negatif 1. Ada yang lain? Berapa nomor neutron dari jumlah neutron dari Na? Na 1120. Aprilia? Berapa? Dua. Berapa? Aymar berapa tadi? 92 Pak. 90 dari mana? Yang ini. 92. 92-nya dari mana? Yang ini. Dari mana 92-nya? Yang ini. 92 dari mana? Ini kan rumusnya tadi ya, ini yang ini. Ya, A sama dengan Z ditambah dengan N ya. A itu sama dengan nomor massanya. Z sama dengan nomor atomnya. Kemudian N itu neutron. Jadi kalau lamanya seperti ini, ya, ini tatan di bagian atas nomor massa. Kemudian ini nomor atomnya. Ini lambang unsurnya. Ya. Yang ini adalah ini unsur ya. Ya. Atau atomnya. Ini atomnya, sorry. Ini atom. Ya. Ini atomnya. Jadi atom lambangnya adalah X. Kalau berarti atomnya adalah ini natrium. Kemudian nomor massanya 20. Nomor atomnya 11. Sekarang neutronnya berapa? Jumlah neutronnya berapa? Ada yang tahu? Berapa jumlah neutronnya? Stasa? Berapa jumlah neutronnya? 31 Pak. 31 dari mana? Pakai rumus yang Bapak bilang itu bukan? Yang ini ya? Ya, A sama dengan Z tambah N. Tapi ini kan neutron. Oh, iya Pak. Pak, Berapa jumlahnya? Neutronnya berapa? min 9 Pak. Kok minus 9? Min 9. Saya tanya bukan muatan ya. Oh, Yang saya tanya jumlah neutron berapa? Jumlah neutron berapa? Cindy berapa? 20. Ya. Afilia tadi berapa? 20 Pak. Enggak.
Pakai rumus yang ini saja ya. Pakai rumus yang ini. Ya. Gunakan rumus yang yang ini ya. Yang ini. A sama dengan Z tambah N. Yang ini kan A-nya 20 A-nya. Z-nya 11. Nah, sekarang N-nya berapa? 9 Pak, 9. 9 ya. Oke. Ya. Kalau yang hidrogen ini, hidrogen HH ini, yang ini, berapa neutronnya? Ya. Pak, 0, 0, Yang 0. H 0. Kalau yang ini, 1, 1. Yang ini, 2. 2 ya. Gitu ya. Ya. Jadi hidrogen yang isotop yang tidak memiliki neutron itu yang hidrogen ini ya. Yang kita katakan juga namanya hidrogen. Nama umumnya juga adalah proton. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari bagaimana untuk melihat nomor massa, hubungan antara nomor massa, kemudian nomor atom dengan neutronnya. Gitu ya. Oke, saya lanjut di bagian berikutnya. Oke, yang ya. Oke, coba yang ini Anda lihat, misalnya karbon, ya. Oke, saya oksigen ini ya, ada oksigen 12, ya. Oke. Jumlah elektron berapa ini? Jumlah elektron ini sama dengan berapa? Berapa jumlah elektronnya? Oksigen 12, 6. Jumlah elektron berapa? Tadi A-nya berapa? A sama dengan tadi oksigen 12. 12 ya. Oke. Z-nya 6 ya. Oke. Z-nya 6, kemudian neutronnya sama dengan neutron berapa? 6, 6. 6, Pak. 6 juga ya. Oke. Nah, sekarang jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektron sama dengan berapa jumlah elektronnya? Oke. Ini kalau kita lihat atom yang netral, ya, atom yang tidak bermuatan, oksigen ya.
Jadi jumlah elektron itu Ya. sama dengan jumlah Z-nya. Itu sama dengan berapa? 6 kan ya? 6. Yang ini. 6. Nah, sekarang kalau ini saya katakan oksigen 2 minus, yang ini ada 12 dengan 6. Oke. Ini A-nya berapa? Ini A-nya berapa? A berapa? Z berapa? N berapa? A-nya berapa? Untuk yang ini 12. 12. Z-nya 6. berapa? Z-nya berapa? 6, Pak. Ya. Z-nya 6 ya. Ya. Iya. Z-nya 6. N-nya elektronnya 6. 6. 3. 6-nya. Elektronnya berapa? Ini. Elektron berapa? Jumlah elektron berapa? Yang 10. Oke. 10 dari mana? 6, Pak. 6. 4. Ya. Anda lihat bagian ini. Kalau tanda negatif itu, misalnya 2 negatif ini menerima elektron atau melepas elektron? Yang tandanya positif, negatif. Menerima elektron atau melepaskan elektron? Melepas. Ya? Melepas ya. Elektron itu muatannya positif negatif. Kalau melepas dia negatif. Kalau Oke. Ini artinya kalau Anda lihat di sini, ini kelebihan neutron ini karena muatannya minus. Ya. Kalau muatannya positif, berarti yang banyak itu adalah jumlah protonnya. Ya, jumlah protonnya. Jadi kalau seperti ini, yang negatif ini artinya atom itu menerima elektron. Ya. Nah, sekarang kalau menerima elektron, itu menerima berapa itu oksigen yang 2 minus ini? Berapa yang diterima? 2. 2 ya, 2 elektron ya. Berarti untuk jumlah elektron pada O2 minus ini adalah berapa? 8 ya. Ya. 8 elektron. Ya. Jadi kalau ini coba Anda lagi bandingkan antara yang lainnya, misalnya adalah saya ini ada natrium, ya, natrium yang ini 23 11 ya. Kemudian ini yang plus 1, magnesium yang 24 kalau nggak salah. Ini adalah 12, ini 12. Kemudian yang berikutnya adalah aluminium. Ya, aluminium yang ini adalah 13, ini 13. Gitu ya. Nah, natrium ini berapa jumlah elektronnya berapa ini? Natrium ini jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektron sama dengan berapa? 10. Yang ini 10. Ya. Yang 14. 14. Dari mana 14? 10 Pak. 10. Yang ini Kira-kira 10. 10 ya. Iya. Ya. Ini jumlah elektron sama ya. Ini kita katakan dengan iso
isoelektron. Elektro. Artinya suatu atom yang memiliki jumlah elektron yang sama. Ya, gitu. Ya. Nah, yang 10 ini kalau kita lihat muatan plus 1 ya, Anda bisa lihat di sini. Muatan plus 1 itu bisa diperoleh dari caranya seperti ini. Kalau Anda lihat jumlah area ini ya. Jadi bandingkan yang ini adalah jumlah protonnya ya. Ini protonnya. Jumlah proton itu sama dengan 11. Jadi proton itu sama dengan jumlah neutron ya. Proton 11. Kemudian neutronnya tadi yang ini itu adalah 23 kurang 12. 23 kurang 11. berapa ya? 11 Pak. 11 ya. Ini sama dengan 12. 12 ya. Tapi ini muatannya adalah ini 0 ya. Ini muatannya 0. Yang ini muatannya ini muatannya adalah plus 1. Ya kan? Nah, kita lihat di sini elektronnya ada. Elektronnya berapa tadi ini? Elektronnya 10. sama dengan 10. 10 ya. Jadi coba Anda tambahkan antara ini 10. Jadi kalau kita lihat muatannya ini kan min 1 ya. Jadi min 1 ini min 1 dikali saja ini sama dengan min 10. Nah, untuk elektronnya, muatannya. Kemudian yang ini 11 kali 1 ya. Itu sama dengan ini plus 11 ya. Jadi plus 11 tambah dengan minus 10 ya. Itu sama dengan 1. Ya, itu maksudnya yang ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut pada materi yang berikutnya. Elis Kawati. Elis Kawati ada enggak? Elis Kawati tidak ada ya? Oke. Jadi yang tidak ada tadi saya cobain dulu ya sebentar. Elis Kawati dengan siapa tadi yang teman Anda yang satu? Pratikul. Iya. Dan juga ya pensi. Satu lagi yang 3 orang ya. Pakiska tadi namanya. Hadir ini. Ya. Kemudian kita lanjut dengan yang berikutnya. Itu adalah Oke. Jadi tolong dilihat yang ini, yang selanjutnya tabel periodik ya.
Ini tabel periodik. Jadi tabel periodik itu yang dikembangkan adalah ini. Dia merupakan suatu chart ya, atau diagram unsur-unsur yang memiliki ini penggolongannya ya, sifat kimia dan sifat fisik yang yang sama ya, itu dalam satu grup gitu. Nah, ini adalah tabel periodik yang modern, itu yang disusun berdasarkan nomor atomnya gitu ya, di mana pada bagian ini adalah ya periode, kemudian yang ini lihat ini adalah periodenya, sudah tahu semua. Kemudian yang bagian dari atas ke bawah itu adalah golongannya. Jadi yang lihat ini ada 1 ya, kemudian 3, 4 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai dengan ini 118. Ini menunjukkan nomor atomnya ya. Di mana pada yang satu golongan ya, dalam satu kolom itu menunjukkan grup ya, kemudian dalam satu baris segini itu menunjukkan periode. Jadi penggolongannya satu golongan itu memiliki sifat kimia dan fisik yang sama. Oke. Kalau Anda lihat bagian ini ada 2 penamaan. Yang pertama itu adalah dari 1 sampai D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan 18 ya. Jadi penamaan yang menggunakan angka Arab ini dari 1 sampai 18 itu penamaan yang IUPAC ya. International Union Pure and IUPAC and Applied Chemistry ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ada 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7D dan seterusnya sampai dengan 2B di sini. Kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, yang ada A dan B itu menunjukkan sistem yang penamaan menggunakan sistem Amerika. Ya. Oke. Anda bisa lihat di sini penggolongannya berdasarkan kategorinya ya. Kalau Anda lihat sini kategorinya, ada yang logam, kemudian non logam, ada yang metaloid. Ya, logam itu merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Ya, ini. Jadi indikator logam itu penghantar panas dan listrik yang baik. Sementara non logamnya adalah penghantar listrik dan panas yang sangat buruk. Kemudian metaloid memiliki sifat antara logam dan non logam. Jadi yang ini semua, yang warna biru ini, biru muda itu adalah non logam. Kemudian yang warna hijau itu adalah logam. Jadi logam sangat banyak sekali. Yang lain ya, ini ada boron, kemudian silikon, germanium, arsenik, timbal, kemudian tellurium, polonium dan At ini semua yang metaloid ya. Sifatnya antara logam dengan non logam. Jadi tolong ini Anda hafal saja yang metaloidnya dengan yang non logamnya. Jadi selain itu adalah logam. Seperti itu ya. Jadi ingat penggolongan ini bukan cuma berdasarkan logam dan logamnya, juga nanti ada sifat wujudnya pada suhu, pada keadaan standar, apa dia padat atau cair. Kemudian juga nanti ada berdasarkan strukturnya ya, dari struktur kristalnya seperti apa ya, kalau untuk yang logam-logamnya gitu. Kemudian yang itu untuk yang sistem periodiknya. Nah, sekarang ada pertanyaan misalnya, ini adalah yang sistem unsur transisi dalam tapi tempatnya di luar ya. Ini yang golongan F ini tempatnya di luar ini, supaya ini tidak ada arti yang apa maknanya, cuma ini untuk memperbagus chart yang ini ya. Ini kalau
teruskan pada bagian yang ini, itu akan memakan tempat yang sangat besar, space yang besar, sehingga ini kalau kita kecilkan, maka tulisannya tidak akan kelihatan tapi kurang terbaca, gitu ya. Makanya yang ini ditempatkan di bagian luar untuk golongan FIA. Sehingga kita juga bisa membedakan dalam sistem periodik ini adalah golongan A, ini golongan utama, yang ini dengan ini, ya ini adalah golongan S, kemudian ini P, ini D, yang ini, kemudian yang ini adalah golongan FIA, gitu. Oke, ini kalau Anda lihat bagian dari bumi, ya ini adalah unsur yang ada pada bumi, ya, distribusi elemen unsur pada bumi dan dalam sistem kehidupan. Ya, kalau kita lihat bumi seperti ini pada kerak bumi, ya, ini ada kerak bumi, kemudian ada mantelnya, setelah kerak ada mantel, kemudian inilah inti dari bumi. Nah, kita bisa lihat jarak dari ini, dari core, ya, ini jarak core-nya saja, kita lihat core-nya itu adalah 3.480 km, ya, 3.480 km. Kemudian dari core ke mantel dan kerasnya, kulit buminya 2.900 km. Kalau kita jumlahkan ini sekitar 6.380, ya, 6.380 km itu adalah diameter dari bumi. Ya, coba Anda bandingkan dengan diameter dari atom. Ya, diameter dari atom itu hanya 1 kali 10 pangkat minus 10. Ya, jadi sangat kecil sekali elektronnya. Oke, kebanyakan suatu elemen itu, kalau kita lihat, ini ada yang 80 unsur itu ditemukan di alam, ya, 12 ya dari 99% dari kulit bumi itu adalah masanya. Oke, ini adalah unsur syara pada kerak bumi. Itu kemudian yang lainnya, ini adalah unsur yang esensial, ya, meskipun sedikit, ya, esensial itu dia penting meskipun sedikit untuk kebutuhan tubuh manusia. Jadi ada besi, kemudian ada tembaga, zinc, kemudian iodium, kobalt, ya. Nah, ini unsur-unsur yang ini itu diperlukan misalnya untuk fungsi biologis seperti pertumbuhan, transfer oksigen untuk metabolisme, dan mempertahankan diri, ya, terhadap penyakit, gitu. Jadi tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit, ya. Jadi kalau terlalu banyak, jadi ini harus ada keseimbangan antara dalam tubuh tentang zat-zat yang ini. Kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit juga akan timbul penyakit, bahkan juga timbul kematian. Jadi ini yang diperlukan oleh tubuh. Unsur yang diperlukan oleh tubuh, misalnya oksigen itu adalah 65, sodiumnya 0,1, kemudian magnesium 0,05, besinya kurang dari 0,05, kobalt kurang dari 0,05, sampai dengan selenium kurang dari 0,05, kemudian klorin, gitu, ya. Di sini juga ada klorin, sulfur, potasium, fosfor, dan seterusnya. Nah, ini yang diperlukan oleh oleh tubuh manusia. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit, karena akan menimbulkan kematian. Gitu, ya. Oke, yang berikutnya, yang bagian A ini adalah kelimpahan unsur dari ini persen massa, ya. Saya oksigennya itu 45%, ya. Di mana artinya bahwa dalam setiap 100 gram dari massa dari bumi itu mengandung 45% itu adalah oksigen, ya. 45% adalah 45 gram oksigennya. Kemudian yang lainnya kita lihat besi itu ada 6,2, kemudian yang aluminium 8,3, magnesium 2,8, dan unsur yang lain 5,3. Silikon juga sangat banyak sekali, ya, ini. Nah, silikon ini sangat banyak, sekitar 27,2%, ya, yang ada pada kerak bumi,
Makanya kalau Anda lihat silikon juga ini sangat penting sekali. Dia sebagai material atau unsur yang sifatnya tadi metaloid ya, antara logam dengan non-logam atau semi logam, yang ini bisa digunakan misalnya pada alat-alat elektronik ya. Dan oksigen ini kita lihat juga oksigen di dalam tubuh manusia kebanyakan oksigen ya 65%, karbon ada 18, hidrogen 10%, nitrogen 3, kalsium 1,6, fosfor 1,2, unsur yang lain ya kalau dijumlahkan itu 1,2. Jadi yang banyak dalam tubuh manusia itu adalah oksigen ya, unsur yang banyak adalah oksigen ditambah dengan kemudian karbon dan hidrogen. Oke, nah ini adalah gambaran tentang unsur yang ada dalam di bumi kemudian yang ada pada manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut pada molekul dan ionnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya, Pak. Silakan. Oke, ini adalah molekul ya. Ya. Jadi ada molekul dan ion. Ada ya, ini saya. Oke. Ya. Jadi semua unsur ya ada 7 gas mulia, usia 8 ya. Gas mulia dalam ya ini periode golongan ke-8 ya. Ini gas mulia. Kita lihat ada helium, kemudian neon, argon, krypton, xenon dan radon. Ini dia ada di alam, tetapi sebagai atom tunggal. Ya, dia sebagai atom tunggal. Karena dia atom tunggal, ya kita katakan bahwa ini merupakan suatu alasan dikatakan bahwa gas mulia ini itu merupakan monoatomik ya. Artinya adalah memiliki atom yang tunggal. Jadi gas monoatomik. Kebanyakan materi terdiri dari molekul ion atau yang dibentuk oleh atom. Ya. Jadi sebagai pengantar, kita garis bawahi dulu pada sebelum masuk pada pengertian molekul dengan ion, ya. Bahwa kalau molekul dan ion itu nanti kan gabungan dari dibentuk dari atom-atomnya. Tetapi ada yang hanya memiliki atom tunggal, yang eksis di alam itu hanya atom tunggalnya. Ya, yang kita katakan dengan gas monoatomik itu adalah gas mulia, gitu ya. Nah, sekarang yang lainnya itu terdiri dari merupakan suatu materi yang terdiri dari molekul atau ion yang dibentuk oleh atom. Ya. Jadi sampai kita pada pengertian ini bahwa molekul itu adalah agregat ya, atau kumpulan dari atau gabungan dari paling kurang 2 atom ya, dengan susunan tertentu yang di mana penggabungan itu terikat bersama dengan gaya kimia yang kita katakan dengan ikatan kimia. Ya. Jadi gabungan dari 2 atau lebih dari minimal 2. Itu adalah molekul ya. Molekul yang ya, jadi molekul itu ada yang mengandung atom yang sama ya, dari unsur yang sama,
ya, mengandung atom dari unsur yang sama atau mengandung atom dari uh, unsur ya, dua atau lebih unsur ya yang bergabung dengan rasio tertentu. Ya. Jadi menurut ini hukum apa namanya, perbandingan tetap ya, hukum perbandingan tetap. Ya. Jadi suatu molekul itu bukan apa namanya, tidak perlu suatu senyawa, ya. Karena kalau senyawa ini nanti definisinya beda. Ini namanya molekul itu terdiri dari dua atau lebih suatu unsur. Ya. Saya contohnya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen ini adalah merupakan unsur yang murni. Ya. Unsur yang murni itu yang hanya terdiri dari atom-atom hidrogen saja. Ya. Kemudian yang lainnya kita lihat air. Air ini dia merupakan suatu senyawa. Ya, tadi merupakan suatu molekul, ini merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur ini atom dari hidrogen dengan oksigen dengan perbandingan 2:1. Oke, seperti atom juga molekul ini merupakan molekul yang netral. Oke, ini saya berikan contoh ya ininya. Oke, selesai ini. Hemar dinyalakan itunya ya, kameranya. Oke, ini saya coba untuk melihat tadi. Yang ini. Oke. Oke. Jadi contohnya adalah kalau tadi yang gas mulia, jadi kan ada yang monoatomik ya. Ya. Monoatomik. Ya. Monoatomik itu artinya adalah atom tunggal. Atom tunggal. Ya. Jadi atomnya cuma satu, ya. Cuma satu atom ya, tunggal. Ya gitu. Nah ini contohnya tadi gas mulia ya, yang saya neon. Ya ini. Ya. Neon eksis sebagai ini, ya. Tidak ada yang monoatomik. Ya. Atau helium misalnya, ya. Argon dan seterusnya, sampai dengan saya adalah radon. Ini eksis sebagai gas monoatomik ya. Ini gas yang monoatomik. Yang lainnya ada yang diatomik, ya. Yang diatomik itu adalah contohnya adalah tadi seperti hidrogen ya. Hidrogen, ya. Ada juga nitrogen, oksigen dan seterusnya. Ini keberadaannya di alam, ya. Ini juga di alam seperti ini. Jadi merupakan atom tunggal kalau untuk gas mulia. Yang lainnya adalah yang diatomik atau poliatomik. Gitu. Eksisnya di alam. Jadi tidak ada yang saya hidrogen cuma hidrogen tok. Gitu. Ini tidak ada di alam. Ya, harus dia adalah diatomik supaya dia stabil. Kalau yang neon misalnya neon 2, Ne2, itu tidak ada. Ya. Tidak ada itu Ne yang memiliki orde ikatan satu. Ini sama ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Ya, adanya cuma yang ini, ya, ini dan seterusnya. Kalau ini ada di alam, ya, ini tidak ada. Maksudnya tidak ada itu adalah dia eksisnya, stabilnya itu pada kalau yang hidrogen pada diatomik, ya, bukan yang monoatomik, gitu. Ya, untuk di alam. Kemudian yang tadi ada
contoh H2 tadi, ini adalah molekul ya, molekul yang ini molekul unsur ya, molekul unsur. Ada juga yang molekul senyawa, molekul senyawa. Ya, yang namanya molekul kan itu pengertiannya. Ini molekul, ya, pengertiannya itu terdiri dari paling kurang ya ada dua atom. Ya, dua atom ini boleh sama, ya, boleh berbeda. Yang ini. Kalau sama, kita katakan dengan yang kalau ini dia sama, itu molekul unsur. Ya, seperti H2. Kalau dia berbeda atomnya, itu adalah molekul senyawa. Gitu. Molekul senyawa contohnya adalah H2O. Ya, H2O. Atau contoh yang lain misalnya CO2. Ya, contoh yang lain yang ini adalah molekul unsur adalah P4 misalnya. Ya, ini, atau ada juga yang katakan seperti oksigen ya, O2. Ada juga yang S8. Tapi ini terdiri dari atom-atom yang sama. Kalau ini atom yang berbeda, ingat bahwa penggabungan ini berdasarkan hukum perbandingan tertentu ya. Jadi hidrogen kalau dia air adalah hanya 2, kemudian oksigennya 1. Kalau H2O2 ya itu bukan lagi air. Yang ini kalau perbandingannya 2:2 itu lagi bukan lagi air, itu adalah hidrogen peroksida. Jadi ada perbandingan tertentu ya. Dia mengikuti hukum perbandingan tertentu ketika menjadi suatu molekul. Nah, ini diikat dengan tadi dikatakan bahwa mereka bergabung antara suatu atom itu dengan ikatan kimia, ya. Jadi gaya tarik menarik antara satu atom dengan atom yang lainnya itu melalui ikatan kimia, ya. Ikatan kimia nanti yang kita kenal ada ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan ion ya. Nah, itu yang kita kenal. Oke. Yang berikut adalah contoh yang lainnya. Ini ada ion. Ya. Tadi sudah molekul ya. Molekul yang mengandung lebih dari 2 atom dikatakan dengan molekul atomik ya. Molekul poliatomik. Yaitu poliatomik seperti ozon. Ya. Ozon adalah molekul poliatomik tapi dari unsur yang sama. Ya, ozon O3. Air juga poliatomik. Ya. Kemudian poliatomik. Gitu. Oke, sama sini ada yang ditanyakan tentang molekul sebelum kita kepada ion. Ada yang ditanyakan tentang molekul? Ada? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, yang berikut adalah ini kita lihat ion. Ya. Ion itu adalah suatu atom, ya, atau grup atom, kelompok atom yang memiliki muatan, apakah positif atau negatif. Ya, apakah positif atau negatif. Anda lihat di bagian sini, lihat saya kasih ini. Yang ini ya. Oke, ini saya kasih. Oke, ini ya. Kemudian yang berikutnya ada satu atom ini.
Oke, jadi yang bagian ini Anda lihat, ini adalah ion ya. Ya. Ini adalah ion. Ya. Dan saya pengertian yang tadi adalah ini. Ini pengertiannya. Pengertiannya ini. Ya, jadi ion itu merupakan, kalau Anda lihat ini, atom atau grup atom. Ya, atom atau grup atom yang memiliki muatan. Ya. Contohnya adalah ini, kalau Anda lihat, ya, pertama ini adalah, misalnya Na+ ini atomnya, Anda lihat, jumlah protonnya adalah 11, elektronnya 11. Ya. Jadi Na. Ketika Na-nya jadi Na+, maka ini artinya satu elektron dilepaskan. Ya, bukan protonnya. Jadi proton tetap ya. Ini karena reaksi kimia. Jadi jumlah protonnya yang tetap, kemudian elektron yang dilepaskan atau elektron yang diterima. Ya, jadi bukan reaksi inti. Jadi Anda perlu ingat juga bahwa dalam reaksi kimia itu hanya elektron yang bertambah atau berkurang. Ya, sementara jumlah protonnya yang ada dalam atom itu tetap. Ya, contohnya tadi seperti ini, Na dia menjadi Na+ ya. Ini artinya melepaskan satu elektron, sehingga ini yang tadinya dari 11 tinggal 10 elektron. Ya, sehingga kalau dijumlahkan ini muatannya +1. Ya, ini untuk memperoleh elektron. Ini merupakan suatu ion yang muatannya positif. Kemudian yang kita katakan dengan yang ini ada yang positif, kita katakan dengan kation. Ya, kita sudah tahu semua ya, ini kation. Kemudian yang ada yang negatif itu adalah anion. Oke. Kemudian yang contoh anion itu adalah ini ya, atom dari klor memiliki 17 proton, kemudian 17 elektron. Jadi 17 tambah 17 adalah 0 ya. 17 kurang 17 ya, ini muatannya 0. Kemudian yang ini Cl- artinya ini melepaskan menerima satu elektron, sehingga tadi ada 17 menjadi 18 elektron, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan ion negatif ya, yang kita katakan dengan anion. Nah, ini ketika bergabung itu membentuk senyawa, senyawa ion ya, senyawa yang namanya ini adalah NaCl ya. Jadi NaCl ini dia bisa mengalami ionisasi. Kalau kita larutkan dalam air misalnya, ini menjadi Na+ ditambah dengan Cl- ya, gitu. Jadi terbentuk ion-ionnya, gitu ya. Yang lainnya adalah kalau kita lihat yang lainnya misalnya adalah H2O ya. Ini juga merupakan suatu tadi molekul ya. Ini molekul senyawa terdiri dari dua jenis atom yang berbeda. Ini dari H+-nya, kemudian ditambah dengan O2 minusnya, gitu ya. Jadi tolong diingat juga yang ini, bagaimana yang dalam bentuk ini senyawa ya, senyawa ion ya. Ini senyawa ion, ini bukan senyawa ion terusnya ya. Maksudnya ini adalah yang kristal, yang NaCl ini bukan kristal ya, ini merupakan molekul dia. Oke, yang berikut adalah ini ada yang ion monoatomik, contohnya ini tadi. Ada yang poliatomik ya, contohnya adalah paling tadi monoatomik ya, cuma satu atom saja. Yang monoatomik, yang poliatomik kayak gini, poliatomik ya, poliatomik ya. Ini ada ion yang poliatomik, itu adalah contohnya seperti OH minus misalnya ya, atau Cl4 misalnya ya, atau Mn
uh, O4 akan dua minus ya, gitu. Ini dikatakan poliatomik karena terdiri dari lebih dari satu atom, ya, lebih dari satu atom, ya. Yang lainnya misalnya contohnya seperti S4, ya, S4 2 minus. Yang ini anion ya, ini anion, ya, adalah anion, ya. Anion kebanyakan dari non logam ya, non logam. Kalau kationnya misalnya contohnya seperti NH4 ya. NH4 plus ini adalah ini kationnya ya. Jadi banyak contoh-contoh dari untuk yang ion poliatomik itu adalah itu merupakan anion. Kalau kation itu sangat sedikit sekali ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam gas mulia, ya, ini dalam gas mulia, dalam tabel periode unsur ya, dalam tabel periode unsur Anda bisa lihat ini. Ya, di dalam tabel periode unsur Anda bisa lihat muatannya. Ini kation ya. Anda perlu ingat bahwa untuk golongan 1 itu selalu plus 1 dia. Yang ini. Golongan 1 selalu plus 1. Ya. Yang di sini ya. Yang ini radioaktif ya, di bagian ini radioaktif ini, ya. Kemudian yang golongan 2A itu selalu plus 2 dia, ini plus 2. Gitu. Yang lainnya kalau Anda lihat pada bagian yang ini, ya, pada bagian yang blok D ini blok D, ya, ini terdiri dari beberapa apa namanya, bilangan oksidasi ya, atau valensi, yaitu valensinya. Kationnya misalnya Fe ada Fe2+, ada Fe3+. Mn juga ada Mn2+, Mn3+, krom ada krom 2+, 3+. Nikel juga ada yang 2+, 3+. Tembaga ada tembaga 1, tembaga 2. Zn selalu plus 1 ya. Yang ini selalu plus 2 dia. Zn selalu plus 2. CD, Ag yang ini. Kemudian Ag juga plus 1 yang ini. Aurum ya, atau mas ada aurum plus 1 dan plus 3 ya. Kemudian yang bagian lainnya Anda lihat yang ini bagian ini yang blok P ya. Blok P. Kalau blok A ini tadi blok S ini cuma satu bilangan oksidasi. Blok D bisa lebih dari 1. Blok P juga bisa lebih dari 1 ya. Ini ada logam misalnya seperti timah dengan timbal. Kemudian ada ini yang golongan ini adalah yang sifatnya yang warna kayak warna apa ini, abu-abu ya, abu-abu orange ini yang semi logam. Kemudian yang lainnya kita lihat ada yang golongan 7 itu ada ini -1 dan seterusnya. Ini -2, -3. Jadi apa artinya di sini? Pada bagian ini selalu dia cenderung untuk menerima elektron ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu cenderung untuk menerima elektron ya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah logam ini yang ini adalah oke. Yang ini adalah logam. Kemudian yang ini adalah non logam, logam juga, ini logam. Kemudian ini juga adalah logam yang ini. Yang lainnya adalah itu non logam ya. Jadi kita lihat non logam, yang ini ya, non logam. Ini cenderung dia bermuatan positif dia, ya. bermuatan negatif. Hidrogen juga itu kebanyakan bermuatan negatif, meskipun ada yang hidrogen yang plus 1, gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran tentang ion-ion dalam sistem periodik unsur. Oke.
Yang berikutnya adalah rumus kimia. Sebelum kita lanjut, mungkin 5 menit lagi ada pertanyaan sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Kita coba. Saya hentikan dulu. Stasa diaktifkan nomor ini ya. Stasa Anggre ini. Stasa. Maaf Pak, aktif kamera. Ada diaktifkan Pak. Aktif ya. Cindy. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian adalah ini rumus kimia. Ya. Rumus kimia itu ekspresi dari komposisi molekul dan senyawa ini ya, senyawa ion yang menggunakan simbol kimia. Ya. Jadi simbol-simbol kimia. Jadi yang ini bukan berarti ya komposisi di sini berarti adalah di samping ada unsurnya juga ada rasio atom yang bergabung. Jadi perbandingan antara satu atom dengan atom yang lainnya. Nah, pada rumus yang ini ya kita kenal dengan rumus molekul dengan rumus empiris ya, dua ini. Jadi rumus kimia itu ada dua, rumus yang molekul dengan rumus empiris. Ya, jadi tolong Anda ingat bahwa ini ekspresi dari komposisi molekul, ya, dan senyawa ion dengan menggunakan simbol-simbol kimia. Ya, jadi contohnya kalau kita lihat ini yang molekul ini, yang ini saya coba masukkan ke bagian ini tadi. Lagi berproses ini. Ya, ini lagi berproses. Mungkin lama sekali. Oke, saya langsung sini aja ya. Jadi ada rumus molekul dengan rumus empiris. Ya. Jadi ini rumus molekul itu adalah jumlah atom yang pasti ya, jumlah atom yang pasti dalam setiap unsur ya di dalam satuan paling kecil ya, suatu zat. Satuan paling kecil dalam suatu zat. Jadi kalau H2O ya banyak H2O, tapi kita ambil H2O satu saja ya. Satu mol saja ya, satu molekul saja. Misalnya adalah H2O. Nah, kalau kita lihat di sini rumus molekul misalnya untuk H2 ya. Ini rumus molekul untuk hidrogen adalah H2. Kemudian oksigen adalah O2. Kemudian ozon adalah O3.
Ya, Anda lihat perubahan-perubahan ini dari O2 kemudian O3. Oksigennya ada dua, ini adalah oksigen. Kemudian yang ini oksigennya ada atom oksigen ada 3, itu dikatakan dengan ozon. Yang berikutnya untuk yang berbeda adalah H2O, ya, air itu terdiri dari 2 atom dari hidrogen dan 1 atom dari oksigen. Dan ingat bahwa yang subscript ini, ya, 2 angka subscript ini, ya, angka subscript ini itu menunjukkan jumlah atom dari suatu unsur yang ada. Ya. Ini jumlah atom dari suatu unsur yang ada. Jadi kalau misalnya tidak ada subscriptnya di sini seperti oksigen, itu menunjukkan bahwa itu hanya 1 atom saja. Ya, ini hanya 1 atom dari atom oksigennya dalam molekul air. Kemudian Anda perlu catat juga bahwa misalnya adalah oksigen. Di sini oksigen ada yang O2, ada juga yang O3. Nah, ini artinya dengan atom yang sama, ya, tapi jumlahnya berbeda, itu kita katakan dengan alotrop, ya. Jadi 1 atau 2, ya, sesuatu dari 2 atau lebih bentuk unsur yang apa namanya, yang sama unsurnya, ya, dari suatu unsur, ya, di mana jumlah ininya, jumlah subscriptnya ini, jumlah atomnya itu berbeda, itu yang dikatakan dengan alotrop, ya. Ini alotrop itu ada yang katakan dengan oksigen. Alotrop dari oksigen adalah oksigen sendiri dengan ozon. Kemudian contoh yang lain adalah ada juga alotrop dari karbon, ya. Karbon itu ada intan, ya, grafit, ya. Ada juga yang berbeda misalnya tentang selain tentang grafit ada juga fluorenes, ya. Ada apa yang C60 itu, ya, yang fluorenes, ya, atau dikatakan dengan soker, ya, soker unsur itu adalah alotrop dari karbon, gitu, ya. Oke, jadi tolong Anda ingat-ingat di dalam molekul itu, ya, dalam molekul itu kita tahu ada yang namanya alotrop. Ini tolong diingat karena ini akan terbawa terus sampai pada materi-materi lanjutan pada kimia, khususnya kimia organik. Oke. Kemudian ada model atom, ya, model molekul, ya. Model molekul ini cuma kita melihat, ya, untuk mengamati secara langsung molekulnya, artinya cuma dimodelkan saja, cuma dimodelkan untuk menggampangkan kita mengamati atau memahami tentang suatu molekul misalnya, ya. Makanya kita modelkan. Ada modelnya yang di sini kita lihat, ya. Ada modelnya ball and stick, ya. Jadi ini adalah misalnya hidrogen. Ini adalah molekulnya. Ada air, amonia, kemudian metana. Ini saya, oke. Rumus molekulnya. Ini H2 untuk yang hidrogen, air H2O, amonia NH3, metana CH4. Nah, ini struktur molekulnya. Ini struktur molekulnya. Jadi dihubungkan dengan ikatan-ikatan di sini, A dengan H, kemudian H2O-nya ikatan seperti ini, OH, amonia, setiap N itu mengikat 3 H, jadi N dengan H, N yang ini juga, kemudian dengan yang sebelahnya, tambah yang ini, ya, yang itu. Kemudian yang berikutnya C4, ini ada 4 hanya, yang itu. Oke, ya. Jadi semua ikatan-ikatan ini kita supaya lebih gampang kita melihatnya, ini strukturnya, kita pakai menggunakan model namanya ball and stick, ya. Bola dan stick, ya, semacam kayu atau apa gitu modelnya. Jadi ini unsur yang sama, ini adalah atom-atomnya seperti ini, adalah oksigennya, ini hidrogennya, hidrogen dihubungkan dengan yang ini adalah ikatan, ya. Kemudian oksigennya ini, kemudian ini adalah atom-atomnya, atom H, nitrogennya ini, kemudian adalah A-nya, kemudian ini karbonnya,
Nah, ini ada ball and stick ya. Ball and stick ini bukan berarti jaraknya di sini terpisah dia. Nah, ini cuma untuk menggampangkan melihat antara atom satu dengan yang lainnya. Ya, yang sesungguhnya adalah antara atom ini dia tumpang tindih, maka gambar yang kita bisa amati yang sesungguhnya seperti ini ya. Ada namanya model space filling. Jadi space-nya itu terisi semua gini. Jadi ada oksigen dengan oksigen ini tumpang tindih ya. Oksigen dengan oksigen. Kemudian juga ini tumpang tindih antara oksigen dengan hidrogen, oksigen. Ini tumpang tindih antara nitrogen dengan atom tadi hidrogen. Ini C dengan H. Nah, ini adalah untuk menggambarkan rumus molekul, ya, atau untuk menggambarkan suatu molekul, molekul senyawa. Nah, senyawa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oke, itu rumus molekul ya. Oke, ini tadi sudah. Jadi Anda lihat ini ya, tolong camkan juga yang ini, bagian yang ini gimana ganti. Oke, yang ini H dengan H, ini dia lurus ya, linear. Hidrogen ini air, ini lurus kalau di sini ya. Harusnya dia tidak lurus ya, dia seperti ini. Jadi ini struktur yang stabil ya, dia bengkok seperti ini. Kemudian amonia, kalau kita lihat di sini lurus, tapi sesungguhnya tidak lurus ya, dia seperti ini. Kemudian dia juga sepertinya dia ini yang planar sebenarnya tidak planar ya, tapi dia segi empat. Ini tetrahedral. Ini juga adalah segitiga piramida. Ini bentuknya adalah bentuk F ya, bentuknya seperti F, gitu. Ini bentuknya linear. Tapi kalau kita lihat di sini ini linear, ini juga linear. Ya, ini untuk rumus strukturnya. Tapi struktur yang benar seperti ini. Ya, itu yang stabil. Oke, yang berikut adalah rumus empiris. Ini, ya. Rumus empiris ini menunjukkan di mana suatu unsur itu ya menunjukkan jumlah ya, atau rasio jumlah antara atom-atom yang sederhana, yang paling sederhana ya. Tapi ini sesungguhnya bukan merupakan suatu atom yang yang aktual ya. Misalnya adalah hidrazin ya. Hidrazin ini yang digunakan sebagai bahan bakar dari roket ya. Hidrogen N2H4, jumlah N adalah 2, kemudian H adalah 4. Ini adalah rumus molekulnya. Ya, untuk rumus empirisnya, rumus yang paling sederhana. Berarti ini kalau kita bagi dengan angka tertentu, itu akan menunjukkan angka yang bulat ya. Jadi ini kita bisa bagi dengan N2 dengan H4, masing-masing atom ini jumlahnya kita bagi dengan 2 ya. Karena itu angka yang paling ini paling besar untuk membaginya ya. Sehingga N-nya tinggal 1, 2 bagi 2 sama dengan 1, ini 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi rumus empirisnya ini, Na2. Rumus yang paling sederhana untuk hidrazin. Tapi kalau untuk yang lainnya, seperti ini, hidrogen peroksida adalah zat yang digunakan sebagai antiseptik atau sebagai agen pemutih ya, untuk tekstil atau rambut. Ya. Ini H2O2. Rumus empirisnya adalah ini HO. Ya, HO. Tapi yang sesungguhnya rumusnya adalah H2O2. Cuma untuk menyederhanakan rumusnya saja. Yang lainnya kita lihat seperti H2O, kemudian NH3, CH4, CO2. Ini rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Ya. Rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Karena ini kalau kita bagi dengan masing-masing bagi dengan yang angka yang sederhana saja, itu bukan menunjukkan lagi angka yang bulat ya. Oke, itu jadi tidak bisa kita bagi dengan
Misalnya bagi dua, kalau ini bagi dua, satu ini bagi jadi 1/2, jadi tidak bisa menunjukkan angka yang desimal, tapi angka yang bulat ya. Oke, oke, tolong disebutkan ini kira-kira rumus empirisnya apa? Yang ini. Tadi ya, saya kita oke, ini saya coba kasih yang tadi sudah ya. Oke, saya tulis saja di ini. Rumus empiris dari ya C2H2, kemudian C6H12O6 ya, dan nitrous oxide N2 ya. Oke, sebentar. Yang ini C2H2, rumus empirisnya apa? Saya sebutkan. Sindi arteri, rumus empiris dari H2O2 berapa? Sorry tadi apa? Rumus empiris dari C2H2 asetilen. Apa rumus empirisnya? C2H2 apa rumus empirisnya? Sini rumus empirisnya apa? 1, Pak. Rumusnya bukan angkanya. Saya minta rumusnya bukan angka. Rumus empirisnya berapa? Ya. C2H2 rumus empirisnya. Dia arteri, rumus empiris C2H2. Apa rumusnya? CH, Pak. Ya, CH ya. Oke. C6H12O6. Apa rumus empirisnya? Dina Abbas. CH2O. C H2O ya. Oke. Nitrogen, nitrous oxide, Fitri Haji, N2O, rumus empirisnya. Fitri Haji, N2O, rumus empirisnya. Fitri Haji, rumus empiris dari berapa? Apa? Rumus empirisnya apa, Fitri? H2O. N2O, rumusnya empirisnya apa? N2O. N2O. Nitrous oxide. Dinitrogen oksida. Apa rumus empirisnya?
N2O. Rumus empirisnya? Aprilia Ali, rumus empiris N2O. N2O. Ya, N2O ya. Jadi rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Oke, sampai sini ditanyakan. Nanti Anda baca lagi tentang rumus dari senyawa ion ya. Rumus dari senyawa ion. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana rumus senyawa ion, kemudian penamaannya seperti apa. Oke, jadi pertemuan berikutnya Anda itu mengikut dengan kelas yang lain ya, di samping setiap hari Selasa ya. Pada waktu yang bersamaan coba lihat apakah tabrakan dengan kelas itu atau apa, ada tabrakan yang mata pilihan atau tidak ya. Dosen yang lain sudah dihubungi? Apa Pak? Dosen yang ketiga siapa ya? Ya, Ada berapa orang dosennya, dosen pengajarnya ya? ya. Ada berapa? Anggota timnya berapa? 3 orang ya? Ya Pak. Iya, Pak. Ya, yang ketiga siapa? Mata. Coba Aprilia yang lain nggak usah ini, nggak usah ya. Ibu Nita Firman Pak. Ibu Nita sudah dihubungi atau belum? Terus Ibu Nita sudah ngajar belum? Kita sudah dikonfirmasi, Pak. Ibu Nita sudah ngajar belum? Belum, baru disuruh kasih buat kelompok, terus nanti itu kelompok itu buat makalah, baru nanti mau kasih presentasi. Tapi untuk tim ini mengajar ya, masih baca doang, bisa. Iya, tolong dihubungi lagi karena ini waktunya sudah mau berakhir ya. Waktunya sudah mau berakhir, jadi tolong dihubungi Ibu Nita supaya setiap minggu itu ada yang ini, apa namanya? Ada yang dua dosen yang mengajar ya, karena ini kan Anda terlambat sekali materinya. Materi yang satu bab ini aja kita sudah 2 kali pertemuan. Jadi sangat, kalau saya akan lompat-lompat ya susah juga nanti untuk berikutnya. Yang diberikan kan dasar kimianya. Bagaimana Anda paham dari dasar kimianya? Ya gitu. Ya, jadi tolong dihubungi Ibu Nita. Minggu ini harus masuk ya. Harus masuk. Ya. Ya Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya, tolong berikutnya gabung dengan kelas yang lain. Saya akan mengajar di kelas yang lain. Ya, dengan materi yang berbeda. Nanti hari Senin kita lanjutkan lagi materi yang ini. Tapi di hari yang berbeda di kelas yang lain ada gabung, nanti materinya berbeda. Mungkin materi berikutnya tentang energetika. Ya. Nah, itu apa namanya? Itu wajib Anda ikuti karena Anda juga terlambat menghubungi saya ya. Menghubungi saya bagaimana untuk memberikan materi tentang kimia dasar. Oke ya. Oke, ini yang hadir jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. 7 orang, yang lainnya saya anggap tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.